dari IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Matematika 2018. NIM saya 18,10116. Nah, untuk sekarang saya mengadakan KKN Mandiri siklus pertama, yaitu observasi, wawancara, dan partisipasi terhadap orang tua yang mempunyai anak sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Mari kita lihat wawancara bersama orang tua itu. Ya Ibu, sebelumnya kan saya sudah menghubungi Ibu perihal pewawancaraan mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan untuk nama dan nama anak Ibu itu sendiri gitu, sama sekolahnya di mana? Nama anak saya Akma Jakir, kelas 2 SD. Tahun sekarang kelas 2 SD, naik ke kelas 2 SD. SD-nya SD Cianjur 4. Oh, Cianjur 4 yang di bawah. Ya. Ya, kan dari pembelajaran daring ini pasti ada aplikasi-aplikasi ataupun metode-metode dari sekolah yang diterapkan untuk proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, Adik Akma ini aplikasi yang digunakan selama pembelajaran jarak jauhnya apa aja ya, Bu? Kalau dari sekolah Akma cuman WA aja, tapi suka ada fotokopian kayak gitu. Jadi di SD kelas 2 untuk kelas 2 ini mah nggak banyak aplikasi yang ini. Soalnya juga orang tuanya kadang ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Nah, cara Ibu nyikapin Adik Akma ini gimana ya, Bu? Biasanya sih istirahat dulu gitu, jadi nggak terlalu dipaksain, nggak harus semua harus selesai pada hari itu gitu, itu aja sih. Iya. Nah, apakah karena pembelajaran daring ini Adik Akma ya sosialisasinya kurang gitu dengan teman-temannya, sehingga pada pembelajarannya juga di hasil belajarnya apakah ada menurun ataupun sama saja atau ada peningkatan gitu? Kalau untuk ini sih memang interaksinya jadi kurang ya sama teman-temannya karena kebanyakan di rumah gitu, apalagi sekarang kan lagi pandemi gini juga kan nggak boleh terlalu banyak di luar gitu. Iya. Jadi ya memang ada efeknya gitu. Terus kalau untuk pelajaran kalau beda mungkinnya kalau sama gurunya gitu. Kalau di rumah ya kalau dibilang ini sih memang biasa aja, nggak biasa, maksudnya nggak terlalu ada peningkatan, penurunan juga kan dinilainya cuma sama gurunya. Jadi kalau dibilang ini ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kemarin kan sekarang Adik Akma kelas 2 ya, Bu? Apakah pas di kelas 1 di raportnya itu bagus atau gimana ya, Bu? Kalau untuk itu ya lumayan, soalnya nilai-nilainya kalau dibilang nggak tahu juga sebenarnya kan ini kan perorangan, jadi nggak tahu yang lainnya bagus atau enggak, jadi nggak bisa ngebandingin gitu, tapi kalau untuk hasilnya lihat di rapot Akma sendiri ya lumayan bagus gitu. Wah, Karena mungkin pas waktu ngerjain nggak pernah bolos gitu, jadi setiap tugas masuk terus, mungkin itu kayaknya jadi penilaian tersendiri buat gurunya gitu. berarti karena daring ini juga nggak ada penilaian sikap ya, Bu? Iya. Karena kan banyak juga di pembelajaran daring ini siswa diberikan tugas, tetapi yang mengerjakan tugasnya itu orang tuanya sendiri. Iya. Gitu. Nah, tapi dilihat dari tadi saya pertama datang ke sini, Ibu mendampingi Adik Akma ya selama pembelajaran berlangsung. Ibu kan kemarin saya juga udah menghubungi Ibu ya untuk penjadwalan wawancara hari ini sambil melihat-lihat ya adanya belajar gitu. Sebelumnya boleh tahu Bu nama Ibu, terus nama adanya, sama sekolahnya di mana dan kelas berapa? Nama saya Ibu Cucu Hendrawati. Ini Ananda Akila Putri, sekolah di SD 4 Cianjur Rahayu. Kelas berapa ya, Bu? Sekarang kelas 1 baru masuk. Alhamdulillah. Nah, kan kalau di pembelajaran daring ini nggak bisa bareng-bareng ya, Bu, belajarnya. Jadi harus sendiri-sendiri terus melalui ya beberapa aplikasi atau sosial media gitu. Nah, kalau Sila ini belajarnya melalui apa ya, Bu? Kalau kemarin emang ngedownload kayak aplikasi Classroom gitu. Cuman
penggunaannya belum aktif, jadi kebanyakan belajar emang offline lewat WhatsApp group. Oh, dari WhatsApp group. Ya berarti ya kurang sosialisasi juga ya dari classroomnya. Dari sekolahnya. Soalnya kan dari classroom juga ya untuk ibu-ibu apalagi kan banyak pekerjaan juga nggak mudah gitu untuk mempelajarinya. Nah, untuk di WhatsApp sama di classroom dulu deh Bu. Menurut Ibu ada kesulitan nggak Bu pas saat pembelajarannya? Kalau di WhatsApp sulitnya tuh gini. Jadi seharusnya kalau pas si anak kirim tugas tuh si gurunya itu langsung lawan nyapa gitu. Jadi kita tuh kayak kirim tugas kan beberapa orang nih. Jadi pas contek-contek gitu. Terus waktu harusnya teh kalau mulainya jam 8, startnya jam 8 aja, kadang jam 7 udah ada yang kirim tugas, kadang setengah 7 udah ada yang kirim tugas. Dari waktunya sih agak sulit. Oh iya, dari waktunya juga. Nah, kalau dari ibunya ada hambatan nggak Bu untuk pengajaran kecilanya gitu? Sebenarnya kalau orang tua jadi fokusnya itu pasti bukan ke materi yang harus disampaikan ke anak, tapi ke tugasnya. Jadi tugas yang diberikan mikirnya tuh harus selesai aja gitu. Jadi si anak paham enggaknya itu ya nggak tahu gitu. Nggak tahu. Jadi milih cepetnya aja nih, tuh kan dikejar tugas. Tugasnya kan lumayan agak banyak, besoknya udah harus ngerjain lagi. Jadi kalau pemahaman si anaknya sih kurang yakin paham kalau di rumah. Iya, soalnya ya sejatinya juga gitu untuk orang tua di rumah kan mengajarkan anaknya ya seperti sikapnya gitu. Nah, untuk pembelajaran kan harusnya dari gurunya yang di sekolah gitu. Cuman karena pandemi kayak gini, jadi ya guru juga susah gitu untuk datang ke masing-masing anak gitu kan. Nggak bisa ruling kan. Nah, kalau dari Ibu ada nggak sih Bu harapan gitu untuk pembelajaran selanjutnya gitu? Kalau harapannya sih sekolahnya bisa tatap muka. Jadi apalagi kalau anak kelas 1 jadi nggak bisa total daring gitu. Nggak bisa ya kayaknya. Harusnya masih ada pertemuan, kalau misalnya ada seminggu berapa kali gitu, walaupun nggak full 1 minggu masuk, harapannya sih ada pertemuan sama gurunya. Soalnya kan nggak kelihatan si progres anaknya ini gimana sih gitu kan, nggak kelihatan lewat daring sebenarnya. Kalau cuman disuruh kayak kerjain tugas nih, ada bantu orang tua nulis nih gitu kan, masih bisa dibantu gitu sebenarnya. Jadi nggak kelihatan sih kemajuan anak. Ingin mengetahui juga gitu dari nama Teteh sama nama anak-anak Teteh serta sekolahnya ada di mana aja gitu Teh. Oh iya, perkenalkan saya orang tua dari Hasbi dan Ulfa. Kebetulan anak saya itu yang 2 itu berbeda kelasnya hanya 2 tahun. Yang besar Ulfa itu sekolahnya di SD Negeri 4 yang dekat rumah. Kalau Hasbi saya sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah Plus yang ada di Kampung Tutugan, itu sekolah Alam Nur Madani kelas 3 sekarang. Nah, iya, dari sekolah itu kan sekarang pada masa pandemi ini pasti melalui pembelajaran jarak jauh juga ya Teh. Nah, untuk proses pembelajaran jarak jauh ini Teteh kan pasti ada aplikasi-aplikasi gitu yang diberikan dari sekolah, yang disarankan oleh sekolah. Nah, aplikasinya apa aja ya Teh? Ya, kalau yang besar kelas 5 sekarang Ulfa baru-baru ini di-share oleh gurunya itu memakai metode classroom. Jadi setiap tugas yang masuk itu masuk melalui email, melalui classroom. Kalau yang adiknya yang Hasbi itu kelas 3 masih via WA. Kadang seminggu sekali kita ada Zoom. Terus selebihnya kadang kalau misalkan repot, anaknya nggak mau nulis, anaknya lagi malas, kita orang tua bisa ngambil draft ke sekolah setiap 1 minggu untuk diisi tugasnya untuk 1 minggu itu gitu. Nah, apa yang Teteh lakuin biar si moodnya atau kemauan siswanya balik lagi gitu Teh? Ya, karena anaknya udah agak besar ya, udah mengerti dia kondisinya sekarang gimana. Ya cara terbaik mungkin dibikin happy aja, pagi-pagi nggak terlalu langsung disibukkan dengan awas ya tugas hari ini sekolah gini-gini penting sekarang ujian, nggak seperti itu. Yuk main-main aja, sarapan aja.
waktunya belajar, kadang kalau misalkan waktunya off kita santai aja di rumah. Iya. Tugas yang belum udah bisa besok dikerjakan sebisanya aja gitu. Jadi bisa anak terlalu memaksakan juga gitu ya. enggak sih, kalau saya biasa aja. Iya. Soalnya kan banyak juga orang tua ya kebetulan barusan mewawancari beberapa orang tua, kata mereka tuh katanya jadi mereka terfokusnya hanya ke tugas saja gitu, Emang sedangkan seperti itu. si siswanya nggak tahu gitu Materinya. masuk atau enggak. Iya katanya. sih, jadi kita mencoba untuk menguasai materi anak sebisa mungkin ya kalau saya gitu. Setelah itu kita sampaikan dengan bahasa kita. Nah iya. Dengan bahasa yang ringan, terus garis besarnya aja gitu, nggak usah sampai detail gimana gitu. Iya. Ya alhamdulillah kalau kayak Iya, gitu, iya. jadi ke orang tuanya juga nggak terlalu banyak beban gitu Enggak ya. sih, alhamdulillah. Nah, kalau dari teteh ada nggak teh harapan untuk pembelajaran kedepannya gitu, kayak gimana? Ya pengennya cepat sekolah seperti biasa, normal lagi, tatap muka, anak-anak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bosen bermain di sekolah, ketemu sama gurunya. Karena beda sih, dia belajar di rumah sama masuk ke lingkungan yang di sekolah itu Iya. kan perubahan dari fisik, dari mental, dari cara dia bicara, dari pengetahuan yang dia dapat kalau langsung dari gurunya Iya. itu berbeda sekali gitu. Iya sih, soalnya kan dari orang tua juga biasanya kan orang tua tuh mendidik anak tuh ya udah yang di lingkungan rumah Nah, saja gitu. Nah untuk sekolah kan ada gurunya, soalnya kita sekolah Iya. kan juga ke sekolah biasanya dari gurunya masing-masing. Cuman karena pandemi kayak gini kan kembali lagi ke orang tuanya juga, orang Iya tuanya sih. juga yang harus aktif juga buat melihat perkembangan anaknya, tidak hanya di lingkungan rumah tapi mengenai di materi-materi sekolah Iya. juga gitu. Sama-sama belajar, anak Iya. belajar, ibunya harus lebih belajar lagi. Gitu. Nah, udah gitu. Segitu kalau yang saya tanyakan untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Ya, mengganti juga ya teh, mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Enggak, udah beres. Aspi sama Teh Upa Iya. gitu. Ya, Sama-sama. beberapa saran juga ya Bu dari saya perihal untuk menangani anaknya juga yang tadi seperti Ibu bilang dari konsentrasinya itu susah kan ya. Nah, gimana kalau misalkan dia diberi jam kerja untuk anaknya misalnya dari pagi gitu. Pagi itu bangunnya sama jam 7 juga gitu. Seperti ingin berangkat ke sekolah. Nah, seolah-olah kita tuh ayo sarapan dulu, mandi dulu, kita sekolah walaupun pembelajarannya daring tapi tetap menerapkan jam kerja seperti sekolah offline. Nah, di jam kerja itu juga jangan langsung ini langsung kerjakan tugas saja, tapi ajak bermain dulu, mengulang pembelajaran yang sebelumnya. Nah, baru untuk mengerjakan tugasnya Bu, agar tugasnya beres juga gitu. Nah, untuk di handphone sama ke televisi kan ya anak-anak sekarang mah pada tertarik itu ke handphone gitu kan. Nah, gimana kalau ibu tuh mendownload beberapa aplikasi yang memang bertujuan untuk mengedukasi anaknya. Misalkan nih, ya yang tadi kata saya sebutkan untuk perhitungan, tetapi melalui games yang ada di Play Store, misalkan kayak gitu. Nah, nanti juga siswanya jadi saya belajar tapi sambil bermain juga. Gitu. Nah, baik teman-teman semua, kan barusan sudah melihat bagaimana wawancara terhadap orang tua tersebut. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak sekali siswa yang sikapnya tidak baik terhadap pembelajaran sekarang ini, dan juga banyak sekali orang tua yang hanya terfokus terhadap tugas dari masing-masing siswa tetapi tidak mengenai materi yang disampaikan kepada siswanya. Kemudian ya orang tua juga masih butuh dukungan atau partisipasi dari sekolah untuk menunjang sikap-sikap anak terhadap pembelajaran daring ini. Sekian dari saya, sampai bertemu di siklus selanjutnya.